Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabitna Amalia Ihsani dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan secara garis besar apa itu haji. Haji ialah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat tertentu dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dijalankan oleh setiap muslim apabila ia mampu. Dalil haji ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya ialah maqam Ibrahim. Barang siapa memasuknya ke Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim yang mampu, baik itu mampu secara material maupun mampu secara fisik. Nah, dalam ayat tersebut juga terdapat syarat-syarat wajib orang yang melakukan haji. Di antaranya itu, tentunya yang pertama, tentunya dia harus orang Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu melakukan perjalanan, jalan yang aman, dan mempunyai perbekalan dan kendaraan. Yang pertama itu ihram disertai niat, yang kedua yaitu wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf atau mengelilingi Ka'bah, yang keempat yaitu sa'i atau berlari di antara Bukit Safa dan Marwah, dan yang terakhir adalah mencukur rambut atau tahallul. Pertama yaitu ihram dari mikot. Mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan Rasulullah untuk berihram, yakni pada awal bulan Syawal sampai terbitnya fajar di bulan haji, yaitu pada tanggal 10 bulan haji. Yang kedua yaitu bermalam di Muzdalifah, di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga yaitu melontar jumrah Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang keempat yaitu melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji dengan menggunakan 7 batu kerikil. Yang kelima yaitu bermalam di Mina. Yang keenam yaitu tawaf wada atau tawaf yang dilaksanakan sebelum meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir yaitu tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Yang pertama yaitu membaca talbiyah selama berihram sampai melempar jumlah Aqobah pada hari raya Idul Adha. Lafaznya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Artinya, ya Allah, saya tunduk mengikuti perintahmu. Tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Yang kedua yaitu berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan memasuki Ka'bah. Umrah yakni mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya merupakan fardu ain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ini wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ibadah umrah juga sering disebut dengan haji kecil, dikarenakan semua ketentuan ibadah umrah hampir sama dengan ibadah haji, namun dalam pelaksanaannya lebih sederhana. Selain wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan umrah. Oleh karena itu, para jamaah di tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan 3 cara atau 3 pilihan. Yang pertama yaitu ifrad, yakni melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu baru kemudian disusul dengan umrah. Yang kedua yaitu tamattu,
atau melaksanakan umroh terlebih dahulu baru kemudian ibadah haji, dan yang terakhir yaitu qiron, yakni melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Rukun umroh tak jauh berbeda dengan rukun haji, yakni ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul atau mencukur rambut. Nah, yang membedakan haji dan umroh hanyalah terdapat pada waktunya. Apabila haji itu dilakukan selama sebanyak 1 tahun 1 kali, sedangkan umroh bisa kita lakukan kapan saja, tak terbatas waktu. Dan dalam haji terdapat wukuf, sedangkan dalam umroh tidak terdapat wukuf. Memakai pakaian yang berjahit, menggunakan penutup kepala bagi laki-laki dan menutup tangan atau menutup muka bagi perempuan. Yang ketiga yaitu menyisir rambut, menyisir atau mencukur rambut dan memotong kuku. Yang keempat yaitu menggunakan wewangian, bahkan termasuk jika kita menggunakan sabun yang di dalamnya terdapat wewangian, maka sabun tersebut tidak boleh digunakan. Yang kelima yaitu membunuh binatang buruan, melangsungkan akad nikah, dan bersetubuh. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka seseorang tersebut wajib untuk membayar fidyah atau dam. Mencukur rambut, memotong kuku, memakai wewangian atau memakai pakaian yang berjahit, maka dam yang harus dibayar boleh memilih antara menyembelih seekor kambing, berpuasa selama 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 6 orang miskin. Bila bersetubuh, maka dam yang harus dibayar adalah menyembelih seekor unta. Apabila tidak mampu menyembelih seekor unta, maka menyembelih seekor sapi, dan apabila tidak mampu menyembelih seekor sapi, maka menyembelih 7 ekor kambing. Apabila berburu atau membunuh binatang liar, maka dam yang wajib dibayar adalah menyembelih binatang yang sepadan dengan hewan yang telah dibunuhnya. Itu tadi pemaparan secara garis besar mengenai haji dan umroh. Semoga kita semua termasuk orang yang Allah pilih untuk berkunjung ke Baitullah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.